Ya, karena Mamski juga lagi kopi nih. Sebelum kita bahas dan kita spill produk, juga aku mau pakai skincare nanti nih, mau ritual pakai skincare ritual. Kok ritual? Apa sih ritual? Kalian udah tahu belum film aku akan tayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah filmnya Mamski yang namanya Senyum Manis akan tayang bulan Juni di seluruh bioskop di Indonesia. Thanks God ya. Buat kemarin mafia skincare yang kerjaannya ngebantai kita-kita yang bela Doktif, yang bela Nikmir ya kan, bilang, aduh mana lo artis nggak ada kerjaannya. Ada say, cuma milih. Kenapa milih? Ya karena Mamski merasa di TikTok ini juga happy gitu. Dan kerjaannya ada, filmnya tayang Juni ya, nonton ya kalian ya Mafia Skincare. Nah, bersih kan enak nih. Jangan jangan lu nggak nonton lu, apalagi sih di Jeremang-remang tuh. Nonton lu anak abah bukan? Anak abah bukan lu di Jeremang-remang nonton lu. Lu wajib lu nonton. Apa itu artis apaan tuh artis gak laku, artis gini, artis ngapain, artis masuk TikTok, artis mah boleh di mana aja terserah kita. Mau masuk TikTok kek, mau di luar TikTok kek, mau break dulu kek, mau ngapain kek, suka-suka, namanya kita punya hak ya, Mama Ita ya. Aduh thank you Mama Ita, mawarnya Mama. Kenapa lu sewot sendiri? Apalagi yang satunya itu yang apa namanya cewek betato itu. Si cewek tato, dada tato ya, tato dada. Cewek dada bertato ya. Cewek dato bilang TikTok bukan tempatnya untuk artis. Yes, itu siapa yang punya lapak? Dari TikToknya aja mau nambah lagi kreator-kreator dari dunia artis. Makanya kalau pengen sama bisa bisa apa namanya berkarya juga di TikTok dan punya banyak followers, bisa jualan juga. Bikinlah konten-konten yang menarik. Ya, cewek dada bertato. Gitu. Alhamdulillah Mama Ita. Ada aja singkatan menggebrakan. Abis ngapain gue sebut nama dia kan? Dato, dada bertato, Dato, udah mirip, pas deh tuh, kayak gitu. Dan kalau misalnya ada huru hara di persosmedan kita nggak komenin, ya nggak mungkin dong. Contohnya ya, kasusnya perpisahannya pasangan Bapau, ya kan? Kita komen, wajar. Kenapa? Ada beberapa komentar-komentar yang bilang, ngapain lu ngurusin rumah tangga orang? Ngapain lu viralin rumah tangga lu? Ngapain lu viralin, lu keluarin, lu cuap-cuapin kemana-mana, dokumen-dokumen yang memang harusnya jadi privasi lu berdua, sampai kebuka di publik. Gue bilang ada aksi, ada reaksi. Jangan pernah ngatur reaksi orang, apalagi reaksinya Emma Waroka. Yang ngangkat berita viral sesuai apa yang gue pengenin, yang menggelitik gue. Dan kalau gue komentarin, lu gak usah baper. Kalau lu gak mau dikomentarin sama Emma Waroka, jangan naik tuh berita, jangan diviralin. Apalagi udah ada indikasi pembocoran pembocoran data-data pribadi, rekaman-rekaman suara. Hello. Ya, lu pikir itu nggak ada undang-undangnya? Ada. Nggak bisa sembarangan lu ngeviralin rekaman suara, biarpun dikata itu laki bini, tanpa sepertujuan. Bener nggak sih sepertujuan? Sepengetahuan, ya, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan
dari laki lu atau bini lu, nggak boleh lu rekaman lu sebar-sebar, Bo. Cuma buat validasi apa? Lihat loh, gua nggak salah. Nggak bisa kayak gitu. Bukan mendapatkan yes, oke. Lo tahu nggak? Sebenarnya kita nggak peduli siapa benar siapa salah dalam rumah tangga lu. Nggak peduli. Contoh, ada nggak sih gue pernah ngangkat tentang kasus perpisahannya Gading? Tidak pernah. Kasus perpisahan Desta? Tidak pernah. Kenapa gue angkat yang ini? Karena menurut gue udah keterlaluan. Walaupun memang salah, gue tidak bilang si ceweknya benar ya. Gue nggak bilang si Paula itu benar. Dia sudah salah dan memang udah terbukti ada rekaman suara dan dia pun di situ berbicara, kita dengar semua. Tapi bukan itu yang mau gue sorotin. Yang mau gue soroti adalah tetap haknya dia sebagai ibu dari anak-anaknya. Sunscreen udah sampai, thank you. Anak-anaknya punya hak untuk menjaga nama baik dia sebagai ibu dari anak-anaknya. Terutama masalah penyakit yang sudah pernah diposting oleh satu akun Nick Abid ya, Nicki Min apa Nick Abid gitu. Itu akun memposting satu lembar, diambil kayaknya dari beberapa lembar hasil sidang. Makanya gue bingung tuh, hasil sidang perceraian kok bisa ada satu akun yang gak jelas memposting itu, satu lembar itu, di mana di bawahnya di situ tertulis jelas banget 2 orang saksi yang menyatakan bahwa ada something penyakit dan ditulis lagi di situ 3 huruf. Sangat-sangat gue tidak setuju dengan action tersebut. Karena ada action tersebut, gue bereaksi. Ya. Wah, terima kasih ya Kakak Yanti Musledi. Gitu ya. Mau apapun deh, mau salahnya bininya kek, gak bisa. Pertama, udah mana dibacain secara lantang hasil sidang, itu pun gue yakin banget tanpa persetujuan si pemohon, gak mungkin hakim berani baca-baca. Walaupun memang hakim yang memutuskan merangkum dan membuat hasil sidang sehingga mendapat satu putusan, harusnya udah cukup putusan itu selesai di situ. Gak perlu dikasih media massa lagi di depannya, disiarin lagi. Kan bisa dong sebagai pemohon bisa bilang, saya gak mau disiarin ya. Ini hanya untuk saya, pengetahuan saya, mungkin yang orang dekat, sidang tertutup. Gue yakin banget, karena apa, waktu sidang perceraian gue, gak ada hakim berani ngomong begitu depan wartawan, gak ada. 2 kali gue bercerai. Perceraian gue yang kedua, perpisahan gue yang kedua, itu kasusnya gede banget. Masih ada kasus ribut, saling lapor polisi, ada kasus sebelum gue berpisah kan. Sebelumnya di 2010 ada perkelahian segala macam, heboh banget deh, infotainment 15 tahun yang lalu. Soal yang perseteruan di klub malam itu. Terus gue nikah dan ternyata nggak nyampe setahun gue berpisah. Itu beritanya begini banget. Gue redam, gue nggak mau, nggak ada berani satupun yang ngomong ngoceh. Gue bilang nggak ada. Wartawan nanya, gimana mam? Udah pisah nih, padahal masih ada kasusnya. Oh nggak apa-apa, satu-satu selesai kok. Pisah kenapa? Udah beda prinsip. Beres. Nggak ada tuh. Gue keluarin lembaran-lembaran apalah, ngapain? Ya jadi itu. Aksi dari netizen itu adalah reaksi. Reaksi buat orang-orang yang sudah melempar masalahnya ke publik. Jadi kalau mulut lu ember, kita emberin lagi, bocor ember. Lu ember bocor. Oh, kita lebih ember bocor lagi. Sumur bocor malah, asal lu tahu. Lu ngumpan. Lu jual, gue beli.
Gue gitu. Kalau lu nggak mau di komenin orang, jaga privasi lu dong. Gue bisa kok jaga privasi gue. Buktinya gue cerai 2 kali, gak ada yang tahu kalian. Wartawan nungguin tuh depan kantor pengadilan. Sempet gue diwawancara, itu bukan karena gue yang ngundang ya. So sorry ya ngundang, nggak mau gue. Itu aib, ngapain kayak gituan dibawa di up. Malu lah. Padahal jelas-jelas di situ kan gue sebagai pemohon dan memang ada orang ketiga, emang orang ketiga, dua-duanya orang ketiga saya. Nggak ada yang gue umbar-umbar depan media, nggak perlu. Gue cuma bilang apa, udah beda prinsip. Beda prinsip, udah. Mana, di mana dia sekarang? Udah dibalik ke luar negeri, ke negaranya sendiri. Beres. Nggak bacot sana, bacot sini. Keluarin sana, keluarin sini. Cengangas, cengenges. Apaan? Giliran kita bereaksi netizen, jangan campuri urusan rumah tangga, pre. Bah, kalau nggak mau dicampuri ya, Mbok, ya jaga privasimu. Gading gue nggak komen. Desta gue nggak komen. Pertama kali dalam seumur hidup gue komenin si Bapau ini. Untuk urusan pernikahan ya. Tapi pernah satu VT gue komenin. Waktu ngeprank Polola. Waktu bininya disuruh ngeprank bilangnya nangis-nangis suruh acting itu kan. Bohong ternyata apa. Saya kena KDRT apa-apa gitu. Gue bilang nggak lucu. Marah itu gue. Marah gue di situ. Itu sekali gue pernah tuh. Gue sentil sedikit. Enak aja, ya kan? Halo Daus, Roza Firdaus. Naima, welcome Naima. Bagus, gas, mewakili perempuan. Gini loh, Say. Gini ya, Say. Gue kasih tahu ya. Yes, betul, kesalahan sudah kita ketahui bersama. Memang ada rasa. Mungkin, apa ya, kekosongan diisi oleh orang lain. Ini bahayanya, kita sharing ya. Ini bahayanya wanita, perempuan, istri yang kesepian. Jadi apa namanya? Kalau untuk feeling gue ya, melakukan itu enggak. Tapi telinga, yes. Maksudnya telinga tuh apa? Dengerin kata-kata manis, diperhatiin, ditanyain, didengerin omongan kita. Perempuan kan suka banget ngomong. Kadang cowok itu kalau udah sibuk banget kan emang nggak bisa dengerin kita lagi ya, Bo. Itu kadang tuh emang kita ada void tuh di situ. Void, tahu kan void? Jadi pada saat ada yang mau dengerin, itu rasanya keterikatannya kayak bestie. Nah, alhamdulillahnya gue punya satu bestie yang jadi tong sampah gue. Itu cewek say, gitu. Itu. Padahal cuma curhat, makanya perempuan itu lemahnya di telinganya. Telinganya ini sukanya dengerin kenyamanan-kenyamanan seperti dibilang cantik, kamu cantik ya, kamu capek gak hari ini? Ya udah, makan ya sayang, kayak gitu doang. Udah makan belum? Itu senengnya minta ampun perempuan tuh. Tuh, ya. Cewek tuh. Nah, oleh karena itu, kan si Paulanya bilang, saya berani sumpah dunia akhirat saya tuh gak ada selingkuh seperti yang Bang Hotman Paris deskripsikan. Yang namanya perselengkian itu secara hukum adalah terjadinya persetubuhan. Ya, kalau nggak ada itu namanya bukan perselengkian. Dan Paula kan sumpah-sumpah demi Allah, gue yakin banget kagak pernah diapa-apain. Tapi harus dengan perhatian, chatting itu gue ngeliatnya ke sana. Cuma memang apapun itu ya teman-teman, kita sebagai perempuan tidak boleh punya temen chatting, temen kita sharing lawan jenis. Yang punya sahabat cowok, lu cari yang bences. Itu pun tetap harus hati-hati.
Karena terkadang yang begini ya, you know lah gitu kan. Contohnya yang lagi naik daun tuh, bukan naik daun, yang lagi buah bibir, bibir domble, si domble, domble. Apalagi yang satu dramanya belum kelar, muncul lagi ini si domble. Duh, Ble, gimana sih Ble? Oke, sekarang untuk bibir domble yang seksi dan merah merona, Mamski